Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semoga tetap Allah berikan kepada kita semua. Sholawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, berikut ini adalah 9 obat mujarab mengatasi ghibah. Ada luka yang tidak berdarah, ada racun yang tidak berwujud, dan ada penyakit hati yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Luka itu adalah ghibah, membicarakan aib saudaramu di belakangnya, mengupas celah orang lain tanpa hak, dan menjadikan lidahmu sebagai pedang yang melukai tanpa terasa. Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin menggambarkan ghibah sebagai penyakit hati yang sangat halus, karena manusia seringkali tidak sadar ketika melakukannya. Seperti orang yang keracunan tanpa ia sadari, ghibah masuk ke dalam jiwa melalui obrolan ringan, candaan, atau bahkan melalui niat yang dibungkus dengan keangkuhan. Allah memperingatkan dengan sangat tegas. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat, 12. Bayangkanlah, Allah menggambarkan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Sebuah gambaran yang menjijikkan, mengerikan, dan membuat hati orang beriman seharusnya bergetar ketakutan. Namun, realitasnya, banyak manusia yang terbiasa dengan ghibah. Bahkan, sebagian orang merasa lidahnya tak bisa hidup tanpa ghibah. Ia menjadi candu yang menenangkan nafsu, meski sesungguhnya sedang menggerogoti pahala dan amal kebaikan. Maka, Ihya Ulumuddin tidak hanya menjelaskan bahayanya, tetapi juga menawarkan obat mujarab untuk mengatasi ghibah. Obat ini bukan hanya untuk menahan lisan, tetapi juga untuk menyembuhkan hati agar tidak lagi menemukan kenikmatan dalam membuka aib orang lain. Dalam narasi panjang ini, kita akan membahas 9 obat mujarab yang ditawarkan Imam Al-Ghazali. Obat pertama, mengingat besarnya dosa ghibah. Obat paling awal dan paling mendasar untuk mengatasi ghibah adalah menanamkan kesadaran akan besarnya dosa ghibah. Sebab, manusia seringkali berani berbuat dosa karena ia meremehkannya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ghibah adalah salah satu dosa besar yang bisa menghapus pahala ibadah seseorang. Bahkan, ada hadits yang menyebutkan bahwa ghibah bisa menghancurkan amal sebagaimana api melahap kayu kering. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda." Beliau bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tetapi dia pernah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum terbayar, maka dosa-dosa mereka dibebankan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah, di antara sebab orang menjadi bangkrut di akhirat adalah karena lisannya yang menyakiti orang lain. Termasuk di dalamnya adalah ghibah. Betapa banyak orang yang rajin salat malam, tekun berpuasa, bahkan dermawan dalam bersedekah, tetapi semua itu terhapus hanya karena lidahnya yang tidak terjaga. Mengapa kita meremehkan ghibah? Ada beberapa alasan mengapa manusia sering meremehkan ghibah. 1. Ghibah terasa ringan, hanya sekadar obrolan, hanya sekadar menceritakan fakta, hanya sekadar melampiaskan rasa kesal. Padahal, sekecil apapun kata yang keluar, semuanya dicatat oleh malaikat. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. 2. Ghibah sering dibungkus dengan niat baik palsu, misalnya dengan alasan, sekadar diskusi, sekadar curhat,
atau bahkan dengan alasan memberi nasihat. Padahal, hati kecil tahu bahwa yang dilakukan adalah membuka aib saudara. 3. Gibah sering terasa menyenangkan karena menimbulkan rasa lebih unggul dibanding orang yang dibicarakan. Seolah-olah kita suci, sementara orang lain penuh celah. Inilah bisikan halus setan yang membuat manusia terjebak dalam penyakit hati. Kesadaran yang menyelamatkan. Imam Al-Ghazali memberikan terapi pertama, jangan pernah meremehkan gibah, tanamkan dalam hati bahwa ia adalah dosa besar yang bisa menyeret ke neraka. Bayangkanlah, setiap kali lidah hendak membuka aib orang lain, Allah melihatmu, malaikat mencatatmu, dan pada hari kiamat, kata-kata itu akan dihadirkan di hadapanmu. Bayangkan pula, ketika engkau sibuk menceritakan kekurangan orang lain, sebenarnya engkau sedang mengirimkan pahala salat, puasa, dan amalmu kepadanya. Dan kelak, engkau akan berdiri di akhirat dengan tangan kosong, sementara orang yang engkau bicarakan malah mendapatkan keuntungan dari keburukanmu. Inilah kesadaran yang harus terus dipupuk, hingga setiap kali lisan hendak berkhianat, hati segera mengingat, aku tidak ingin bangkrut di akhirat. Aku tidak ingin pahalaku lenyap hanya karena gibah. Mengolah rasa malu sebagai perisai. Selain menumbuhkan rasa takut akan dosa, Imam Al-Ghazali juga mengajarkan pentingnya rasa malu. Bayangkan, jika engkau duduk di hadapan orang yang engkau bicarakan, apakah engkau sanggup mengucapkan kata-kata yang sama? Jika tidak, maka sadarilah bahwa engkau sedang melakukan sesuatu yang hina di hadapan Allah. Seorang ulama berkata, orang yang gibah itu seperti orang yang melempar panah beracun ke udara. Ia tidak tahu siapa yang akan terkena, tetapi dirinya sendiri akan celaka karenanya. Rasa malu ini harus dijadikan benteng, karena malu adalah perhiasan orang beriman. Jika rasa malu hilang, maka dosa terasa manis. Kisah penyadaran, Umar bin Khattab. Ada sebuah kisah menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab ra. Suatu hari, beliau mendengar ada seorang sahabat yang gibah kepada saudaranya. Maka Umar ra berkata dengan tegas, "Wahai engkau yang lisannya sibuk membicarakan aib saudaranya, ketahuilah bahwa engkau sendiri memiliki banyak aib. Jika engkau sibuk dengan aibmu sendiri, engkau tidak akan sempat membicarakan aib orang lain." Kata-kata Umar ini adalah cermin bagi kita. Mengapa kita tega membuka kekurangan orang lain, sementara kita sendiri penuh dengan kelemahan yang lebih besar? Latihan praktis dari obat pertama. Agar obat pertama ini benar-benar meresap, ada beberapa latihan sederhana yang bisa kita jalani. 1. Setiap kali hendak berbicara, berhentilah sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini membuatku selamat di hadapan Allah, atau justru menjerumuskanku? 2. Tulislah aibmu sendiri di selembar kertas dan setiap kali tergoda membicarakan aib orang lain, bacalah kembali daftar aibmu. Ini akan membuatmu sibuk memperbaiki diri, bukan mencela orang lain. 3. Bayangkan hari kiamat di mana semua ucapan dipertanggungjawabkan. Visualisasikan bagaimana ketika Allah memperlihatkan rekaman hidupmu, lalu engkau mendengar sendiri kata-kata gibahmu. Apakah engkau siap? 4. Lawan bisikan setan dengan doa. Ketika terlintas keinginan untuk gibah, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, lindungilah lidahku dari keburukan, dan sibukkan aku dengan memperbaiki diriku sendiri." Sahabat yang dirahmati Allah, inilah obat pertama untuk mengatasi gibah, mengingat besarnya dosa gibah dan betapa ia bisa menghancurkan amal kebaikan. Tanpa kesadaran ini, obat-obat berikutnya tidak akan bekerja. Sebab, akar dari penyakit gibah adalah meremehkan dosa. Jika kita sudah benar-benar sadar bahwa gibah adalah racun yang bisa membinasakan akhirat kita, maka hati akan lebih mudah menerima obat-obat berikutnya. Obat kedua, sibukkan dirimu dengan aibmu sendiri.
Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin bahwa salah satu sebab manusia mudah terjerumus dalam ghibah adalah karena ia lupa dengan aib dirinya sendiri. Ia sibuk mengupas kekurangan orang lain, padahal dirinya jauh lebih banyak celah dan kelemahan. Beliau menegaskan, seandainya setiap orang sibuk dengan aibnya sendiri, niscaya ia tidak akan sempat membicarakan aib orang lain. Ini adalah kunci besar yang sering terlupakan. Bayangkanlah, jika seseorang benar-benar mau bercermin, merenungi betapa banyak dosanya yang masih tertinggal tanpa taubat, betapa banyak kewajiban yang belum ditunaikan, betapa banyak hak Allah dan hak manusia yang belum ia penuhi, maka ia akan merasa malu untuk membuka aib orang lain. Melihat diri sebelum melihat orang lain. Seorang bijak pernah berkata, orang yang paling sibuk adalah orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tidak punya waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Kita sering begitu cepat melihat kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita sendiri jauh lebih banyak. Seperti orang yang melihat noda kecil di pakaian saudaranya, padahal bajunya sendiri penuh lumpur. Rasulullah bersabda, seseorang melihat debu kecil di mata saudaranya, padahal di matanya sendiri ada balok kayu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadits ini menjadi tamparan keras bagi siapapun yang sibuk dengan ghibah. Kita sering merasa lebih baik dari orang lain hanya karena melihat kekurangan mereka, padahal kita lupa bahwa diri kita jauh lebih hina di hadapan Allah. Terapi hati, menyadari kelemahan diri. Agar tidak terjebak dalam ghibah, Imam Al-Ghazali mengajarkan sebuah terapi hati. 1. Kenali aibmu sendiri. Duduklah sejenak, ambil waktu untuk merenung, dan ingatlah dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Ingat salat yang sering lalai, zikir yang jarang terucap, amal baik yang masih penuh riya, dan janji-janji taubat yang sering terabaikan. 2. Ingat kelemahanmu di hadapan Allah. Engkau hanyalah hamba yang lemah. Nafasmu, rezekimu, hidupmu, semuanya pemberian Allah. Lalu pantaskah engkau mengangkat kepala tinggi untuk membuka aib orang lain? 3. Takutlah pada giliranmu dibuka aibnya. Barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah bisa saja membongkar aibnya di dunia sebelum akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, meskipun ia berada di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kisah penyadar Hasan Al-Basri. Ada kisah yang sangat indah dari ulama besar, Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu hari, seseorang datang dan berkata kepada beliau, "Wahai Abu Said, si Fulan telah menggibahimu, ia mencela dan membicarakan aibmu di belakangmu." Apa yang dilakukan Hasan Al-Basri? Beliau tidak marah, tidak membalas dengan kata-kata kasar. Justru beliau mengirimkan hadiah kepada orang yang telah menggibahinya, sambil berpesan, "Aku mendengar engkau telah memberiku pahala, maka aku ingin membalas jasamu dengan hadiah ini." Subhanallah. Hasan Al-Basri memahami bahwa orang yang menggibahinya sejatinya sedang memberikan pahala kebaikannya. Maka beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Kisah ini mengajarkan dua hal penting. 1. Jangan sibuk dengan orang yang menggibahimu, karena sebenarnya engkau sedang mendapatkan keuntungan dari keburukannya. 2. Lebih baik sibuk memperbaiki diri sendiri, sebab setiap detik yang kita habiskan untuk membalas gibah hanyalah sia-sia. Latihan praktis dari obat kedua. Agar kita terbiasa dengan obat ini, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. 1. Buat daftar aib pribadi. Tuliskan kelemahanmu sendiri, sifat buruk, ibadah yang lalai, kewajiban yang belum tertunaikan. Simpan daftar ini untuk selalu mengingatkanmu agar tidak sibuk dengan aib orang lain. 2. Lakukan muhasabah harian. Setiap malam sebelum tidur,
Tanyakan pada dirimu, apa dosaku hari ini? Apa yang harus kutingkatkan besok? Dengan begitu, waktumu habis untuk introspeksi, bukan untuk gibah. 3. Cari teman pengingat, bukan teman penghibur dalam dosa. Jauhi majelis yang penuh gibah, dan dekatilah sahabat yang mau mengingatkanmu ketika engkau tergelincir. Imam Syafi'i pernah berkata, sahabat sejati adalah yang mengingatkanmu ketika engkau salah, bukan yang menertawakanmu dalam kesalahan. 4. Latih lidahmu untuk doa, bukan gibah. Jika engkau melihat keburukan orang lain, jangan jadikan itu bahan cerita. Jadikan itu sebagai doa, ya Allah, perbaikilah dia, dan perbaikilah aku. Sahabat yang dirahmati Allah, manusia sejatinya adalah makhluk yang penuh kelemahan. Jika kita benar-benar menyadari betapa lemahnya diri ini, betapa banyaknya dosa kita yang belum sempat kita taubati, maka kita akan sibuk memperbaiki diri. Sibuk dengan aib sendiri akan melahirkan rasa rendah hati. Sebaliknya, sibuk dengan aib orang lain akan menumbuhkan kesombongan dan ujub. Maka, obat kedua ini sangat penting, sibukkan dirimu dengan aibmu sendiri. Karena tidak ada manusia yang bersih, semua punya dosa, semua punya kelemahan. Hanya orang sombong yang merasa lebih baik dari orang lain. Dengan demikian, obat kedua dari Imam Al-Ghazali dalam mengatasi ghibah adalah menyibukkan diri dengan aib sendiri, bukan aib orang lain. Jika kita melatih hati dengan introspeksi, melatih lisan untuk doa, dan melatih mata untuk bercermin pada kelemahan diri, maka ghibah akan semakin jauh dari kehidupan kita. Saudaraku yang berbahagia, mari kita lanjutkan, jangan pergi dulu ya. Obat ketiga, menyadari bahwa ghibah tidak memberi manfaat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa salah satu obat untuk menahan diri dari ghibah adalah kesadaran bahwa ghibah tidak membawa manfaat sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia seringkali terdorong untuk ghibah karena merasa ada kepuasan batin ketika membicarakan keburukan orang lain. Namun, jika direnungkan dengan jernih, ghibah sejatinya hanyalah perbuatan sia-sia. Rasulullah bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, jika ghibah tidak memberi manfaat, mengapa kita harus mengotori lisan dan hati dengan perbuatan yang hanya menambah dosa? Mengapa ghibah tidak bermanfaat? Ada beberapa alasan mengapa ghibah sama sekali tidak membawa manfaat. 1. Tidak mengubah keadaan orang yang digibahi. Membicarakan aib orang lain tidak membuatnya berubah. Justru sebaliknya, ketika ia tahu, yang lahir adalah kebencian dan permusuhan. 2. Tidak menambah kemuliaan kita. Kita mungkin merasa lebih baik ketika membicarakan keburukan orang lain. Tapi hakikat, itu hanya tipuan setan. Orang yang mulia bukanlah yang membicarakan aib orang lain, melainkan yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. 3. Menguras pahala kita sendiri. Setiap kata ghibah yang terucap adalah transfer pahala kepada orang yang kita bicarakan. Sungguh rugi jika pahala salat, puasa, dan amal kita berpindah kepada orang lain tanpa kita sadari. 4. Tidak menambah ilmu atau amal. Majelis yang penuh ghibah hanyalah membuang waktu. Seandainya waktu itu dipakai untuk membaca Al-Quran, berzikir, atau merenung, tentu akan lebih bermanfaat. Perumpamaan dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan yang sangat indah. Orang yang ghibah itu seperti orang yang haus, lalu ia minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin lemah, dan akhirnya binasa. Demikianlah ghibah. Awalnya terasa ringan, kemudian menjadi candu, hingga akhirnya merusak hati dan menenggelamkan iman. Tidak ada kenyang dari ghibah, yang ada hanyalah penyesalan yang panjang. Kisah penyadar, seorang ulama dan muridnya. Dikisahkan ada seorang ulama yang sangat zuhud. Suatu hari,
seorang murid datang kepadanya dan berkata, "Wahai guru, aku sering mendapati diriku ikut dalam majelis gibah. Lidahku begitu mudah ikut-ikutan membicarakan orang lain. Apa yang harus aku lakukan?" Sang guru menjawab dengan bijak, "Jika engkau duduk di majelis gibah, tanyakan pada dirimu, apa manfaatnya bagiku? Apakah orang yang kubicarakan menjadi lebih baik? Apakah aku mendapatkan pahala? Apakah aku akan selamat di akhirat karenanya?" Jika jawabannya tidak, maka segera tinggalkan majelis itu. Sang murid terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya membuang waktu, menghabiskan pahala, dan menanam dosa. Latihan praktis dari obat ketiga. Agar obat ini bisa benar-benar terasa, kita bisa melakukan latihan sederhana. 1. Tanya sebelum berbicara. Ucapkan dalam hati, apakah kata-kata ini bermanfaat bagiku di dunia dan akhirat? Jika tidak, lebih baik diam. 2. Bandingkan manfaat gibah dengan zikir. Jika ingin bicara tentang orang lain, alihkan dengan menyebut nama Allah. Katakan subhanallah, alhamdulillah, atau astagfirullah. Dengan begitu, lisannya berpindah dari yang sia-sia ke yang penuh pahala. 3. Hargai waktumu. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan gibah. Ingatlah, setiap detik adalah modal menuju akhirat. Gibah hanya mengurangi bekalmu, sementara zikir, ilmu, dan amal menambahnya. 4. Bayangkan hari hisab. Visualisasikan bagaimana kelak Allah memperlihatkan rekaman hidupmu. Apakah engkau rela jika rekaman itu penuh dengan obrolan tak berguna tentang keburukan orang lain? Sahabat yang dirahmati Allah, orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengelola waktunya. Ia tidak mau membuang tenaga, pikiran, dan ucapannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka, gibah sejatinya adalah kebodohan spiritual. Ia menjadikan lidah bekerja tanpa faedah, hati sibuk dengan kebencian, dan pahala berpindah kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang meninggalkan gibah akan memperoleh ketenangan. Lisannya ringan untuk doa, hatinya lapang untuk kasih sayang, dan waktunya dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan demikian, obat ketiga untuk mengatasi gibah adalah menyadari bahwa gibah tidak memberi manfaat apapun, bahkan merugikan dunia dan akhirat. Kesadaran ini akan membuat kita lebih selektif dalam berbicara, lebih bijak dalam memilih majelis, dan lebih berhati-hati dalam menjaga lisan. Obat keempat, takut dibukakan aib sendiri oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa salah satu terapi ampuh untuk menahan lisan dari gibah adalah menumbuhkan rasa takut bahwa Allah akan membuka aib kita sendiri. Sebab, manusia yang gemar membicarakan aib orang lain seakan lupa bahwa dirinya pun penuh kelemahan. Dan balasan Allah itu sesuai dengan amal. Jika kita suka membuka aib orang lain, maka Allah bisa saja membuka aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, Allah akan membuka aibnya, meskipun ia berada di dalam rumahnya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Hadits ini adalah peringatan sekaligus janji. Bila engkau menjaga lisan dari membuka aib orang lain, Allah akan menjaga kehormatanmu. Namun bila engkau senang membicarakan aib saudaramu, bersiaplah Allah akan menelanjangimu di hadapan manusia. Membayangkan hari dibukanya aib. Bayangkanlah, kelak di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan tanpa sehelai kain, Allah akan memperlihatkan catatan amal kita. Orang-orang yang dahulu sibuk membuka aib saudaranya akan dipanggil, lalu ditampakkan dosa-dosanya satu demi satu. Betapa hinanya saat itu, ketika semua orang mengetahui rahasia kelam yang dulu kita sembunyikan. Imam Al-Ghazali berkata, "Cukuplah bagi seorang hamba untuk merasa malu kepada Allah. Jika ia menyingkap aib saudaranya,
Tidakkah ia takut Allah akan menyingkap aibnya di hadapan makhluknya? Kisah penyadar, Umar bin Khattab. Suatu hari, Umar bin Khattab diberitahu tentang seseorang yang sering berbuat kesalahan. Maka sebagian orang menyarankan agar Umar segera membeberkan aib orang itu di depan umum. Namun Umar berkata dengan tegas, "Jika Allah menutupi aibnya, mengapa aku harus membukanya? Bukankah lebih baik kita doakan agar ia bertaubat?" Kata-kata Umar ini menunjukkan akhlak orang beriman. Ia lebih senang menutup aib orang lain, karena ia tahu bahwa ia sendiri punya banyak aib yang ia ingin Allah tutupi. Mengapa kita harus takut? Ada beberapa alasan mengapa rasa takut ini harus kita pelihara. 1. Setiap manusia punya rahasia kelam. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Maka, jika engkau membongkar aib orang lain, ingatlah bahwa engkau pun punya aib yang bisa Allah bongkar kapan saja. 2. Balasan sesuai perbuatan. Jika engkau menjaga kehormatan saudaramu, Allah akan menjaga kehormatanmu. Jika engkau menjatuhkan saudaramu dengan gibah, Allah akan menjatuhkanmu di hadapan manusia. 3. Malu adalah benteng dosa. Rasa malu membuat kita enggan berkata sembarangan. Jika rasa malu hilang, dosa akan terasa ringan. Rasulullah bersabda, "Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Latihan praktis dari obat keempat. Agar rasa takut ini benar-benar tumbuh, kita bisa melatih diri dengan beberapa cara. 1. Setiap kali ingin gibah, bayangkan aibmu sendiri dibuka. Visualisasikan bagaimana jika Allah menyingkap rahasiamu di depan keluarga, tetangga, atau sahabatmu. Apakah engkau sanggup menanggung rasa malunya? 2. Balikkan gibah menjadi doa. Jika engkau melihat keburukan orang lain, ucapkan, "Ya Allah, tutupilah aibnya, dan tutupilah aibku." Dengan begitu, engkau selamat dari dosa gibah, sekaligus mendapat pahala doa. 3. Latih lidah dengan pujian, bukan celaan. Jika mulut terbiasa memuji kebaikan orang, ia akan segan untuk membuka keburukan. 4. Bergaul dengan orang yang menjaga lisannya. Teman sangat berpengaruh. Jika kita duduk bersama orang yang senang membuka aib, kita akan ikut terbawa. Sebaliknya, duduklah bersama orang yang hatinya lembut dan lisannya terjaga. Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga aib orang lain adalah salah satu bentuk ibadah hati yang sangat mulia. Orang yang senang menutupi aib saudaranya akan hidup lebih tenang. Ia tidak sibuk mencari kelemahan orang lain, karena ia sadar dirinya pun penuh kelemahan. Ia lebih sibuk meminta agar Allah menutup aibnya daripada mengumbar aib orang lain. Dan ingatlah, jika kita ingin Allah menjaga kehormatan kita di dunia dan akhirat, maka jaga kehormatan saudaramu dengan menahan lidah dari gibah. Dengan demikian, obat keempat untuk mengatasi gibah adalah menumbuhkan rasa takut bahwa Allah akan membuka aib kita sendiri bila kita senang membuka aib orang lain. Jika kesadaran ini terjaga, lisan akan lebih hati-hati, dan hati akan lebih lembut dalam memandang orang lain. Bagian kelima, menyibukkan diri dengan aib sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jika kita menengok ke dalam hati, kita akan menemukan bahwa penyebab terbesar seseorang mudah terjerumus dalam gibah adalah karena ia lebih sibuk mengamati kesalahan orang lain dibandingkan meneliti aibnya sendiri. Lidahnya seakan selalu ingin berbicara tentang kelemahan orang lain, padahal dirinya dipenuhi noda dan kekurangan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan, salah satu obat mujarab untuk mengatasi gibah adalah dengan menyibukkan diri dengan memperbaiki kekurangan diri sendiri. Karena, orang yang benar-benar sadar akan banyaknya dosa dan kekurangan yang ia miliki, tidak akan sempat lagi membicarakan keburukan saudaranya. Beliau mengingatkan sebuah nasihat indah. Jika engkau melihat seseorang sibuk dengan aib orang lain, maka ketahuilah bahwa hatinya telah buta terhadap aib dirinya sendiri.
Mengapa sibuk dengan aib sendiri bisa menjadi obat? 1. Membuka mata batin. Ketika seseorang merenung dan meneliti aib dirinya, ia akan sadar bahwa dirinya jauh dari kesempurnaan. Kesadaran ini melahirkan rasa tawadu dan malu kepada Allah. Rasa malu inilah yang mengikat lidah agar tidak mudah mengumbar gibah. 2. Melembutkan hati. Hati yang sibuk menyesali dosa sendiri akan menjadi lembut. Ia lebih mudah menangis, lebih mudah berdoa, dan lebih mudah mengharap ampunan Allah. Dengan begitu, hatinya tidak punya ruang untuk menjelekkan orang lain. 3. Menghindarkan dari kesombongan. Orang yang sering gibah sejatinya sedang menampilkan kesombongan terselubung. Ia seakan ingin berkata, "Aku lebih baik dari dia." Padahal, bila ia jujur menilai dirinya, ia akan tahu bahwa dosanya bisa jadi lebih besar dari yang ia cela. Menyibukkan diri dengan aib pribadi mematahkan kesombongan itu. Dalil yang menguatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat 11. Ayat ini menjadi peringatan keras, bahwa merendahkan orang lain bisa jadi justru menjerumuskan kita pada kehinaan, sebab siapa tahu orang yang kita cela justru lebih mulia di sisi Allah. Rasulullah juga bersabda, seseorang melihat debu kecil di mata saudaranya, tetapi ia melupakan kayu besar di matanya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini menggambarkan betapa sering manusia sibuk mengorek kekurangan orang lain, padahal kekurangan dirinya sendiri jauh lebih besar. Latihan praktis dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan latihan sederhana namun dalam. 1. Membuat daftar aib pribadi. Duduklah di waktu malam, pejamkan mata, lalu renungkan keburukan-keburukan yang pernah engkau lakukan, dosa kepada Allah, kelalaian dalam ibadah, kesalahan kepada sesama. Tulis itu dalam hati. 2. Minta nasihat orang dekat. Mintalah sahabat yang jujur untuk menasihati kita dan menunjukkan kelemahan kita. Jangan marah bila dikritik, tapi jadikan itu cermin untuk memperbaiki diri. 3. Berdoa dengan rendah hati. Ucapkan doa, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku aib-aibku dan berilah aku kekuatan untuk memperbaikinya." Doa ini melembutkan jiwa dan membuat kita sibuk dengan perbaikan diri. Renungan hati. Bayangkan seorang tukang kebun yang sibuk merawat tanamannya. Ia melihat ada rumput liar di tanahnya, maka ia mencabutnya segera. Ia tidak sempat menoleh ke kebun tetangga, karena ia tahu bila ia lalai, tanamannya akan mati. Begitulah hati orang beriman. Ia sibuk membersihkan rumput liar, berupa dosa dan aib dalam dirinya, sehingga tak ada waktu untuk mengomentari kebun orang lain. Sahabatku, mari kita renungkan, seandainya kita benar-benar sibuk dengan aib diri sendiri, maka dunia ini akan lebih damai. Tidak ada lagi obrolan yang menyakitkan, tidak ada lagi hati yang terluka karena gibah. Obat mujarab dari Al-Ghazali ini seakan berkata, perbaikilah dirimu, maka engkau akan selamat dari gibah. Maka mulai hari ini, setiap kali lidah kita ingin membicarakan orang lain, cepat-cepatlah bertanya pada hati, apakah aku sudah selesai memperbaiki diriku sendiri? Obat ke-6, sibukkan dirimu dengan aibmu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna, kecuali para nabi yang Allah jaga dari dosa. Namun seringkali, manusia lebih mudah melihat noda kecil pada pakaian orang lain, sementara ia buta terhadap lumpur besar yang menempel pada dirinya sendiri. Inilah yang membuat lisan tergelincir dalam gibah, karena ia menganggap dirinya lebih bersih dari orang lain. Imam Al-Ghazali menegaskan, salah satu obat mujarab untuk menghentikan gibah adalah menyibukkan diri dengan aib sendiri. Barang siapa benar-benar merenungi kekurangan dirinya, maka ia akan malu untuk membicarakan aib orang lain.
Melihat cermin hati. Coba bayangkan, ketika kita bercermin, kita akan langsung memperhatikan noda di wajah kita. Kita bergegas membersihkannya karena malu bila orang lain melihatnya. Demikian pula seharusnya dengan hati, kita bercermin pada hati, menatap ke dalam, lalu menemukan bahwa begitu banyak dosa yang menumpuk. Salat kita masih sering lalai. Zikir kita masih penuh dengan kelupaan. Amal kita masih tercampur riya. Niat kita sering kali tidak ikhlas. Kalau semua ini kita sadari, apakah masih pantas kita membicarakan saudara kita yang mungkin hanya salah sepele? Seorang ulama salaf pernah berkata, seandainya engkau benar-benar sibuk dengan aibmu sendiri, maka engkau tidak akan sempat lagi melihat aib orang lain. Kalimat sederhana ini begitu dalam. Ia mengajarkan bahwa orang yang sibuk mengoreksi dirinya, akan selalu sibuk memperbaiki kekurangan. Ia tidak punya waktu untuk mencela atau menertawakan orang lain. Mengapa kita mudah melihat aib orang lain? Ada satu rahasia yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Katanya, manusia sering menutupi kekurangan diri dengan membuka kekurangan orang lain. Seolah-olah, jika ia mengungkap kesalahan saudaranya, maka kesalahannya sendiri akan terlupakan. Padahal itu hanyalah tipu daya setan. Ibarat orang yang rumahnya berantakan, tetapi sibuk menunjuk tetangganya yang halamannya kotor. Ia tidak sadar bahwa orang lain justru melihat rumahnya sendiri yang jauh lebih buruk. Buah dari menyibukkan diri dengan aib sendiri. 1. Membentuk kerendahan hati tawadu. Orang yang sadar banyak salah tidak akan sombong. 2. Membawa ketenangan batin. Karena ia sibuk memperbaiki diri, ia tidak terbebani dengan membicarakan orang lain. 3. Menghapus kebiasaan gibah. Perlahan, lidahnya akan terbiasa diam dari membicarakan keburukan. 4. Meningkatkan kualitas ibadah. Karena ia selalu merasa ada yang harus diperbaiki dari dirinya. Saudaraku yang berbahagia, mari kita dengarkan kisah teladan ini. Diriwayatkan, seseorang pernah berkata kepada seorang ulama, "Mengapa engkau tidak suka membicarakan orang lain?" Ulama itu menjawab tenang, "Aku masih sibuk dengan diriku sendiri. Jika aku sibuk dengan orang lain, berarti aku telah menyia-nyiakan waktuku." Jawaban itu sederhana, tapi membuat kita merenung, betapa sering kita menyia-nyiakan waktu untuk membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Saudaraku, jika hari ini kita tergoda untuk membicarakan saudara kita, cobalah berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar bersih dari dosa? Apakah salatku sudah khusyuk? Apakah lisanku sudah terjaga dari kebohongan? Apakah hatiku sudah ikhlas dalam beramal? Jika jawabannya belum, maka sibukkanlah diri dengan memperbaikinya. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskan waktu dengan membicarakan keburukan orang lain. Obat keenam ini adalah salah satu yang paling mendalam, sibuklah dengan aibmu sendiri. Karena ketika engkau menata dirimu, engkau tidak punya waktu untuk merusak nama orang lain. Obat ketujuh, menyibukkan diri dengan muhasabah introspeksi diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu obat yang sering kali dilupakan oleh manusia ketika terjerumus dalam gibah, yaitu muhasabah merenung, menghitung, dan mengintrospeksi diri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, bahwa seseorang yang sibuk mengoreksi kekurangan dirinya sendiri, tidak akan punya waktu untuk mencari-cari aib orang lain. Mengapa kita gibah? Karena kita terlalu sibuk menyoroti kekurangan orang lain. Padahal, kalau kita menundukkan pandangan ke dalam hati, akan kita dapati betapa banyak aib dan dosa yang menumpuk di diri kita sendiri. Orang yang benar-benar jujur kepada dirinya akan berkata, "Bagaimana mungkin aku membicarakan keburukan saudaraku, sedangkan dosa-dosaku sendiri belum tentu diampuni oleh Allah?" 1. Muhasabah menghentikan lisan yang tajam. Bayangkan seseorang yang setiap malam menuliskan catatan dosanya, salat yang lalai, waktu yang terbuang,
niat yang kotor, pikiran yang tak terjaga. Dengan cara ini, ia akan merasa berat untuk membuka aib orang lain, sebab ia tahu dirinya sendiri jauh lebih buruk. Inilah makna firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Quran Surat Al-Maidah 105. Ayat ini menjadi peringatan keras, sibukkan dirimu dengan perbaikan diri. Jangan biarkan lisanmu mengembara mencari keburukan saudaramu, sementara aibmu sendiri belum terselesaikan. 2. Orang yang sibuk dengan diri sendiri akan tenang. Pernahkah kita melihat orang yang selalu menunduk, menjaga sikap, dan jarang ikut membicarakan orang lain? Biasanya, itu karena ia sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Ia seperti seorang pedagang yang sedang menghitung kerugiannya. Mana sempat ia menertawakan kegagalan pedagang lain. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau melihat seseorang tenggelam dalam kekurangan dirinya, maka engkau akan melihat lisannya terkunci dari ghibah. 3. Muhasabah menghadirkan rasa malu kepada Allah. Ketika seorang hamba jujur menatap dosa-dosanya, ia akan merasakan malu di hadapan Allah. Malu inilah yang menjadi benteng. Bagaimana mungkin ia melukai orang lain dengan ghibah, sementara ia sendiri penuh noda di hadapan Sang Maha Suci? Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dirinya, sehingga ia tidak sempat melihat aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Betapa indah pesan ini. Seakan Rasulullah berkata, kalau engkau ingin bahagia, sibukkan dirimu dengan introspeksi, bukan dengan menguliti kekurangan saudaramu. Menata hati dengan muhasabah harian. Ada satu latihan yang disarankan oleh para ulama agar hati terjaga dari ghibah. Catat dan hisap dirimu setiap hari. 1. Sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apa yang aku lakukan hari ini? Apakah aku salat tepat waktu? Apakah aku menjaga lisanku? Apakah aku menyinggung hati orang lain? 2. Bila engkau temukan kebaikan, bersyukurlah. 3. Bila engkau temukan dosa, bertaubatlah dan bertekad memperbaiki diri. Dengan cara ini, hati akan selalu disibukkan dengan memperbaiki diri. Maka, otomatis, waktu untuk ghibah akan terkikis. Sahabatku, ini adalah kisah yang menggetarkan jiwa. Diriwayatkan, seorang ulama besar tabi'in pernah berkata, aku heran melihat manusia yang apabila sebutir debu hinggap di bajunya, ia segera mengibaskannya. Tetapi ketika dosa-dosa menumpuk di hatinya, ia tidak pernah membersihkannya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa muhasabah adalah cara membersihkan hati. Tanpa muhasabah, hati akan kotor. Dan hati yang kotor itulah yang mudah terdorong untuk menggibah orang lain. Saudaraku, mari kita jadikan muhasabah sebagai cermin yang setia. Cermin yang tidak pernah berbohong. Dengan muhasabah, kita akan sibuk dengan kelemahan diri sendiri, sehingga kita tak lagi punya energi untuk mencari-cari aib orang lain. Ingatlah, ghibah itu bagaikan api yang melalap amal, dan muhasabah adalah air yang memadamkannya. Jika setiap malam kita meneteskan air penyesalan dan introspeksi, insya Allah api ghibah akan padam dengan sendirinya. Saudaraku yang berbahagia, sibuklah dengan memperbaiki dirimu, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Sibuklah dengan aibmu sendiri, maka Allah akan menutup aibmu di dunia dan akhirat. Obat ke-8, sibukkan diri dengan aib sendiri, bukan aib orang lain. Salah satu nasihat paling tajam dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah bahwa obat paling mujarab untuk menahan lisan dari ghibah adalah menyibukkan diri dengan melihat kekurangan diri sendiri. Beliau menegaskan, seseorang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain, berarti ia lalai dari aib yang jauh lebih besar dalam dirinya sendiri. Bayangkan, seorang manusia diciptakan dengan segudang kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Setiap hari kita mungkin jatuh dalam dosa, lalai salat, bermalas-malasan dalam ketaatan, kurang bersyukur, ria,
hasad, cinta dunia, atau sombong. Semua itu adalah penyakit hati yang harusnya menjadi fokus utama perbaikan diri. Namun, banyak manusia yang justru menutup mata terhadap kekurangan itu, lalu sibuk membicarakan orang lain. Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan indah, orang yang meninggalkan aib dirinya untuk membicarakan aib orang lain, bagaikan orang yang memiliki luka bernanah di seluruh tubuh, tetapi malah sibuk menertawakan jerawat kecil di wajah orang lain. Tidakkah itu sebuah kebodohan? Menyadari keterbatasan diri. Ketika seseorang benar-benar jujur dalam menilai dirinya, ia akan sadar betapa banyak kekurangan yang menumpuk. Dan kesadaran itu melahirkan rasa malu kepada Allah. Sehingga, ketika muncul keinginan untuk membicarakan orang lain, ia akan berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin aku sibuk membicarakan aib saudaraku, sementara aibku sendiri jauh lebih banyak dan lebih besar di hadapan Allah." Kesadaran inilah yang menjadi benteng kuat dari ghibah. Orang yang jujur kepada dirinya sendiri akan menundukkan pandangan dari orang lain, lalu fokus menata kekurangan dirinya. Buah dari menyibukkan diri dengan aib sendiri. 1. Tumbuh rasa rendah hati tawaduk. Orang yang melihat kekurangannya sendiri akan malu untuk merasa lebih baik dari orang lain. Ia akan menahan lisan, karena sadar dirinya pun tidak lebih mulia. 2. Hilangnya kebiasaan ghibah. Lisan tidak akan sempat membicarakan orang lain jika hati sibuk menyesali dosa pribadi. 3. Lahirnya doa untuk kebaikan orang lain. Saat melihat aib orang lain, alih-alih membicarakan, ia justru berdoa agar Allah memperbaiki mereka. Sebagaimana ia juga memohon agar Allah memperbaiki dirinya. 4. Menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Orang yang sibuk memperbaiki dirinya akan semakin tawadu, semakin taat, dan semakin takut pada hisab Allah. Saudaraku yang berbahagia, dikisahkan, suatu ketika ada seorang ulama besar yang ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, mengapa kami tidak pernah mendengar engkau membicarakan aib orang lain?" Sang ulama menjawab dengan tenang, "Bagaimana mungkin aku menyibukkan lisanku dengan aib orang lain, sementara aku memiliki banyak aib yang harus aku tangisi di hadapan Allah?" Jawaban ini sederhana, namun menyentuh hati. Ia mengajarkan kepada kita bahwa fokus hidup seorang mukmin bukanlah mencari kesalahan orang lain, melainkan menangisi dosanya sendiri. Saudaraku, mari kita renungkan bersama. Betapa sering kita sibuk membicarakan orang lain, padahal kita sendiri masih punya banyak kekurangan. Betapa mudahnya lidah meluncurkan ghibah, sementara hati tidak pernah serius menangisi dosa pribadi. Betapa banyak waktu yang terbuang untuk membicarakan orang lain, padahal jika waktu itu digunakan untuk memperbaiki diri, kita bisa lebih dekat dengan Allah. Inilah yang dimaksud Imam Al-Ghazali, sibukkan diri dengan aib sendiri, maka engkau akan selamat dari ghibah. Obat ke-8 ini sejatinya adalah pintu introspeksi. Jika seorang muslim benar-benar mampu menjadikan kekurangannya sendiri sebagai fokus utama perbaikan, maka ghibah akan hilang dengan sendirinya. Sebab, ia akan merasa malu kepada Allah untuk menghakimi orang lain, sementara dirinya penuh dengan kekurangan. Maka, mari kita mulai dari diri kita, tangisi dosa-dosa kita, sibukkan diri memperbaiki kelemahan kita, dan berdoalah agar Allah menutup aib kita di dunia dan akhirat. Dengan begitu, lisan akan lebih terjaga, hati lebih tenang, dan amal ibadah lebih berkualitas. Terakhir mari menutup luka ghibah dengan taubat dan doa. Setiap penyakit, kata Imam Al-Ghazali, tidak cukup hanya diobati dengan pengetahuan tentang obatnya, tetapi juga dengan kesungguhan hati dalam menjalani proses penyembuhan. Ghibah pun demikian. Ia bukan sekadar dosa lisan, melainkan luka hati yang mampu menggerogoti amal. Jika 9 obat mujarab telah dijelaskan, maka penutup dari seluruh ikhtiar ini adalah taubat dan doa. 1.
Taubat sebagai puncak penyembuhan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa obat terakhir yang menyempurnakan adalah taubat yang tulus. Sebab, manusia sebaik apapun seringkali jatuh pada kelalaian. Lidah adalah anggota tubuh yang paling ringan bergerak, namun paling berat menanggung dosa. Karenanya, setelah berusaha menahan lisan, mengingat dosa, menumbuhkan empati, hingga mengganti gibah dengan doa, langkah terakhir adalah bertaubat dengan penuh keikhlasan. Taubat bukan sekadar ucapan istighfar, tetapi mengandung 3 syarat. 1. Menyesali dosa yang telah dilakukan. 2. Berhenti dari perbuatan dosa saat itu juga. 3. Berjanji tidak mengulangi di masa depan. Bila gibah sudah terlanjur dilakukan, maka selain taubat kepada Allah, seseorang juga perlu memohon maaf kepada orang yang digunjingkan, atau minimal mendoakan kebaikan untuknya jika sulit menemuinya. Inilah bentuk kesungguhan memperbaiki luka yang ditimbulkan. 2. Doa sebagai penutup luka. Doa adalah jembatan penghubung hati yang retak karena gibah. Imam Al-Ghazali mengajarkan agar orang yang telah melakukan gibah, memperbanyak doa kebaikan bagi orang yang digunjingkan. Dengan mendoakan kebaikan, ada 2 hikmah yang diperoleh. Menghapus kebencian yang mungkin timbul di hati. Menggantikan pahala yang hilang akibat gibah dengan doa yang ikhlas. Doa inilah yang menutup lingkaran 9 obat mujarab mengatasi gibah. Karena pada akhirnya, hanya dengan rahmat Allah manusia dapat disembuhkan dari kebiasaan buruk. Saudaraku, 9 obat mujarab yang telah kita jelajahi mulai dari menyadari beratnya gibah, mengingat dosa sendiri, membayangkan akibat akhirat, menumbuhkan empati, sibuk dengan amal, menjaga majelis, mengganti dengan doa, membangun budaya mulut suci, hingga akhirnya taubat dan doa. Semua ini adalah perjalanan spiritual yang panjang. Ibarat sebuah pohon, gibah adalah duri yang menusuk dan melukai. Jika hanya dipotong cabangnya, ia akan tumbuh kembali. Namun jika dicabut hingga ke akar, ia tidak lagi muncul. 9 obat ini adalah tahapan mencabut akar gibah dari hati manusia. Saudaraku, mari kita renungkan, berapa banyak pahala yang telah kita sia-siakan hanya karena lisan yang tak terjaga. Berapa banyak luka hati orang lain yang kita tinggalkan tanpa sadar. Dan berapa banyak ibadah yang mungkin telah berpindah kepada orang yang kita gibahi. Sudah saatnya kita menutup lembaran kelam gibah dengan cahaya taubat. Mari kita jadikan lisan ini bukan pedang yang melukai, melainkan pena kebaikan yang menggoreskan doa dan nasihat. Mari kita jadikan majelis kita bukan tempat gosip, melainkan taman ilmu yang menyejukkan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad, "Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada ucapan dan amal yang terbaik, tidak ada yang mampu menuntun kepada kebaikan itu selain Engkau. Lindungilah kami dari ucapan dan amal yang buruk, dan tidak ada yang mampu melindungi darinya kecuali Engkau." Dengan demikian, selesailah perjalanan kita menyingkap 9 obat mujarab mengatasi gibah dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Semoga kita mampu mengamalkannya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya lisan kita benar-benar menjadi cermin hati yang bersih, bukan cermin yang penuh noda. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang lisannya selalu basah dengan zikir, bukan basah dengan gibah. Semoga Allah menjaga majelis kita dari api gibah dan menggantinya dengan cahaya ilmu. Dan semoga kita semua menutup hidup ini dalam keadaan lisan yang suci, hati yang lapang, serta amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.